Ini kita melihat bagaimana Tuhan mengingat akan Lea yang tidak dikasihi oleh suaminya dan juga Rahel yang sudah dikasihi oleh suaminya. Tetapi Rahel mandul. Jadi di mata masyarakat Rahel itu seperti tidak dikasihi oleh Allah walaupun dikasihi oleh suaminya. Dan kita juga melihat bagaimana Yakub memperoleh segala ternaknya dari Laban. Laban ini tidak punya banyak ternak sebelumnya, tapi sejak dijaga oleh Yakub, nanti kita lihat sampai 7 tahun kemudian Yakub masih menjaga ternaknya Laban, kita tahu bahwa ternak Laban itu selama 14 tahun pertama Yakub menjaga ternak dia, menjadi jauh lebih banyak. Dan Laban sendiri mengakui bahwa Tuhan memberkati Yakub sedemikian rupa sehingga ternaknya menjadi sangat banyak. Tetapi dalam 7 tahun terakhir, ada 21 tahun, kira-kira Yakub menjaga ternak dari Laban, dan 7 tahun terakhir dia memperoleh juga ternaknya sendiri. Dalam 7 tahun terakhir, rupanya apa yang diperoleh oleh Yakub itu jauh lebih banyak dari 7 tambah 7 alias 14 tahun yang sebelumnya. Tuhan memberkati Yakub lebih daripada 2 kali lipat untuk dia mendapatkan segala harta yang nanti dia akan bawa pulang, dibandingkan dengan Tuhan memberkati Laban melalui Yakub. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi bagian yang sebelumnya nih, kita lihat bahwa Tuhan memberikan kepada Yakub pengalaman melalui istri-istrinya itu, Lea dan Rahel, pengalaman yang sebelumnya dia pernah alami. Pengalaman apa itu ya? Pengalaman bergulat dengan, pengalaman berebutan dengan. Yakub itu berebutan, bergulat dengan kakaknya, yaitu siapa? Esau. Dan dia bergulat juga dengan ayahnya sebetulnya. Jadi ada 2 hal yang dia bergulat. Dia bergulat dengan yang dia bisa kalahkan, yaitu Esau. Dan dia bergulat dengan yang sebetulnya dia nggak bisa kalahkan, yaitu ayahnya, Ishak. Karena dia sebetulnya kan anaknya Ishak, ya, jadi dia tidak bisa mengalahkan Ishak. Tetapi kita tahu bahwa dia bergulat ingin mendapatkan berkat dari Ishak. Tapi Ishak tidak mau memberkati Yakub. Jadi pada akhirnya nanti kita lihat bagaimana dia diberkati sama Ishak. Ya, kemarin kita udah lihat sih, yaitu dia menipu Ishak. Ya, jadi bisa lihat pada set yang pertama, Yakub itu bergulat dengan 2 pihak. Satu pihak yang setara atau dia anggap lebih rendah dari dia, yaitu Esau. Dan yang kedua yang lebih tinggi dari dia, yang dia tidak bisa untuk kalahkan, figur otoritas, yaitu Ishak, ayahnya. Yes? Mereka juga bergulat dalam kandungan, dan bergulatnya mungkin sama Tuhan. Karena bergulatnya itu ingin siapa yang duluan lahir. Ya, jadi ada 2 macam pergulatan, yang satu dengan yang di atas, yang lain dengan yang di bawah atau yang setara. Ya, oke. Nah nanti Yakubnya akhirnya lahir belakangan. Betul. Jadi dia waktu lahir dalam posisi dia menjadi pengikut, dalam posisi dia kalah, tetapi kalah yang tidak rela. Dia memegang tumit. Betul. Lalu nanti kita lihat kejadian yang sama terulang loh antara antara Yakub, Lea dan Rahel. Kenapa? Karena Lea itu de facto lahir duluan ya. Lea itu yang sulung. Tetapi agak ketuker sama si nasibnya Esau dalam hal ini, yaitu apa? Yaitu Rahel tidak mengambil alih haknya Lea. Karena Laban itu sepertinya ayah yang lebih baik daripada Ishak. Laban itu memberikan Lea terlebih dahulu, dia melindungi Lea
tidak seperti Ishak, dia mengorbankan Yakub demi Esau. Ya, jadi kita lihat di sini ada, kalau kita bandingkan pada kasusnya Ishak itu pilih kasih, dia itu kemudian ingin mengorbankan Yakub demi si Esau, ya. Tetapi kemudian terjadi pilih kasihnya dia itu berbalik, malah Esau mendapatkan kutuk dari dia, ya, dan dia sendiri pun sedih karena hal itu. Kenapa? Oh, tapi akhirnya toh nggak dikutuk, ya, karena Tuhan tidak mendengarkan doa semacam itu, ya. Dijauhkanlah tanah yang berembun, ya, yang ada subur dari kamu, itu nggak didengar, ya. Kamu akan jadi hamba dari saudaramu, itu juga nggak didengar sama Tuhan. Oke, tapi yang pasti melakukan hal itu adalah hal yang salah, tidak berkenan sama Tuhan, dan itu tidak dilakukan loh sama Laban. Walaupun Laban ini orangnya licik, kita lihat dia lebih licik daripada Yakub bahkan, tetapi dia itu dalam hal itu lebih baik daripada ayahnya Yakub, ya, karena dia tidak mengorbankan anak yang satu demi memberkati anak yang lain. Dia itu memberikan kepada Yakub dua-duanya. Ya, dia mengatakan kepada Yakub, walaupun nanti kita lihat itu juga tidak sempurna karena dia juga punya niat licik sebetulnya, ya. Karena mungkin dia melihat Lea itu juga bakal sulit menikah, apalagi adiknya udah menikah duluan, wah lebih sulit lagi. Karena Lea digambarkan matanya tidak berseri. Mungkin itu digambarkan sebagai Lea itu orang yang tidak cantik. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua? Kalau Rahelnya udah menikah sama orang lain, nanti cowok itu tidak datang ke rumahnya Laban lagi. Tapi kalau Rahelnya masih ada, cowok-cowok banyak datang ke rumahnya Laban, lalu lihat Lea juga. Nanti kalau nggak dikasih si Rahelnya karena bilangnya nggak bisa, mesti kasih dulu yang lebih tua, masih ada kemungkinan Leanya laku. Tapi kalau udah diloncatin, kayaknya Leanya lebih nggak laku karena rumahnya udah sepi, trafficnya lebih dikit. Udah nggak ada clickbait lagi, clickbaitnya udah nggak ada. Jadi ya, well, anyway, Lea itu matanya lemah atau matanya tidak berseri, itu bisa ada dua macam kemungkinan. Pertama, matanya tidak cantik, atau kedua, matanya kurang berfungsi. Jadi mungkin dia kurang bisa melihat, Lea itu, ya. Dan ini mengindikasikan apa? Si cerita ini mirip Ishak dia. Ya, dia matanya kurang berseri. Jadi interesting, ya, digambarkan Ishak matanya kurang bisa lihat dan ditipu sama anaknya. Lea matanya kurang bisa lihat tapi dilindungi sama ayahnya. Ya, jadi relasi ayah dan anak di sini dalam keluarganya Ishak dan Yakub, umat Tuhan loh yang lebih inti, penyembah dari Allahnya Abraham loh, itu masih lebih licik dibandingkan keluarga dari penyembah Allahnya Nahor. Allahnya Nahor itu kan bukan Yahweh, ya, bukan Allahnya Abraham. Exactly, Yakub itu belum percaya. Nanti kita simpan belakangan, ya. Yakub itu belum firm percaya kepada Allahnya Ishak ataupun Allahnya Abraham. Tapi yang pasti Ishak itu percaya kepada Allahnya ayahnya, ya, dia percaya kepada Allahnya Abraham. Tapi Esau enggak, ya memang, ya, karena enggak tentu. Karena rupanya Ishak tidak terlalu memperhatikan pendidikan iman anaknya, sepertinya begitu, ya. Tapi nanti kita lihat, ya, semacam begitu, dan akhirnya Esau menikahi perempuan lokal, ya, perempuan Kanaan, dan tidak terlalu peduli dengan perjanjian dengan Allahnya Abraham. Dua lagi, ya. Oke, lalu kita lihat, ya, kita teruskan. Jadi Lea dan Rahel punya ayah yang lebih baik kepada mereka, walaupun ayahnya ini licik, lebih licik dari produk keluarga Abraham, cuman masih lebih baik kepada mereka dibandingkan dengan sikapnya Ishak terhadap anak-anaknya. Kalau Ishak cuma mementingkan dirinya sendiri, pokoknya aku mau makan, kebutuhanku aku penuhi lewat Esau. Jadi sebenarnya dia juga nggak mencintai Esau kok.
dia mencintai sop atau barbecue atau konro atau whatever, papi nggak tahu deh ya. Tapi yang pasti dia itu doyan makan. Doyan makannya bikin dia buta. Tapi dalam cerita set yang kedua, Laban itu memang doyan duit, ya, dia doyan keuntungan dan suka nipu. Tapi ada baiknya, yaitu dia tidak merugikan anaknya yang kurang menguntungkan, yaitu Lea, yang tidak berdaya karena ada indikasi matanya juga nggak begitu melihat. Dia tidak mengambil untung atau tidak merugikan anaknya itu. Dia malah melindungi, dia memberikan anaknya itu kepada Yakub. Ya, cuma memang kemudian dia merugikan Yakub dan Rahel tentu, dan merugikan Lea sendiri. Ya, ada orang yang bilang Lea itu mungkin pakai cadar, jadi nggak kelihatan mukanya, atau mungkin udah malam. Tapi yang ditulis di Alkitab sini, waktu itu Yakub dikasih minum alkohol banyak-banyak. Jadi udah mabok, betul. Jadi kalau udah mabok, pikirannya kalut walaupun matanya masih awas, otaknya udah nggak gitu berfungsi, ya. Ya, sudahlah, betul. Dia, betul. Ada pepatah Belanda bilang, kalau orang kebanyakan minum, maka semua cowok kelihatan bijaksana dan semua cewek kelihatan cantik, katanya begitu. Ya, mungkin itu yang terjadi. Anyway, jadi akhirnya si Laban itu memberikan Lea dulu kepada Yakub dan dia menipu Yakub saat itu. Tetapi kita lihat kemudian ketika Lea tidak dicintai oleh Yakub, Tuhan itu memihak kepada Lea tuh. Tuhan itu memihak kepada yang lemah. Ya, Tuhan kita itu bukan seperti orang tua yang memihak kepada yang pandai, cantik, dan sehat. Ya, tidak. Jadi, jadi manusia punya sikap begitu. Dia memihak kepada yang menguntungkan dirinya. Seperti Ishak barangkali ya, dia memihak kepada Esau karena Esau suka berburu dan dia suka makan, dan itu klop. Tetapi Tuhan itu bukan orang tua seperti itu. Tuhan itu melihat Lea tidak dicintai, dia membuka kandungan Lea. Cuman rupanya itu tidak menolong untuk Lea dicintai. Tapi Lea, perhatikan cara dia kasih nama anak-anaknya. Anak-anaknya Lea kali pertama dikasih nama siapa? Ruben. Itu artinya apa? Lea kasih nama anaknya Ruben. Apa artinya Ruben? Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. Jadi dia lihat dirinya menderita. Lea itu mulai dari situ, kesengsaraan, kayak kata Katekismus Heidelberg ya. Mulai dari kesengsaraan. Tapi Tuhan memperhatikan. Lalu kemudian anak kedua, dia mengatakan Tuhan mendengar. Jadi yang pertama tadi Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat. Sekarang kedua, Tuhan mendengar, aku tidak dicintai. Dia kasih nama anaknya Simeon. Kali ketiga, dia kasih nama anaknya Lewi. Artinya apa? Suamiku akan lebih erat. Suamiku akan lebih erat. Ya, dia masih memberikan pengharapan. Suaminya akan dia menangkan. Tapi perhatikan, waktu Lea kasih nama anak keempat. 3 anak ini semua tujuannya adalah supaya Tuhan mengubah. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, suamiku akan lebih erat. Anak keempat dikasih nama Yehuda. Kenapa? Aku akan memuji Tuhan. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi, dia tidak lagi bilang, Tuhan melihat aku sengsara. Tuhan mendengar aku tidak dicintai. Supaya aku, suamiku nempel sama aku. Yang ketiga ini masih ingin keadaan berubah. Tapi yang keempat, walaupun keadaan tidak berubah, dia mengatakan, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi, anak yang keempat, Yehuda, itu menandai bahwa Lea itu sudah bisa menerima keadaannya. Memangnya Lea itu ya? Lea itu orang... Lea itu umat Tuhan, dia ibu umat Tuhan. Belum orang Kristen sih, karena
kan orang Kristen pengikut Kristus, tapi pada saat itu kan mereka belum mengenal konsep Kristus. Tapi mengikut Tuhan yang sama, karena mengikut Allahnya Yakub nanti kita lihat ya, Lea itu. Nah, jadi Lea dan di sini ya dikatakan Tuhan itu pakai huruf gede semua. Jadi itu namanya Tuhannya Musa loh, namanya Tuhannya Abraham loh, ya Tuhannya huruf gede semua ya, Yahweh di situ. Tuhan melihat Lea tidak dicintai. Lalu Lea mengatakan sesungguhnya Yahweh telah memperhatikan kesengsaraanku dan seterusnya ya. So, di sini jelas Lea itu merujuk kepada Allahnya Yakub, yang Yakub pun masih memberikan syarat untuk menjadikan dia tuannya ya. Nah, oke. Jadi intinya Yehuda diberi nama Yehuda karena Lea bersyukur walaupun Yakub toh tetap tidak mencintai dia. Lalu kemudian Rahel cemburu, dia mengatakan kepada Yakub, oh mungkin, atau cemburu karena lihat anak-anaknya begitu banyak. Tapi menarik ya, Lea itu ingin melahirkan supaya dicintai. Rahel sudah dicintai walaupun tidak punya anak. Tapi Rahel yang cemburu. Sedangkan Lea hanya bersedih dan berdoa kepada Tuhan. Rahel cemburu karena dia mandul. Karena dia mandul. Tapi kemudian cemburunya Rahel bikin dia malah dimarahi sama Yakub. Karena Yakub bilang kalimat yang mirip sama yang dibilang sama Yusuf nanti. Apa itu? Aku inikah pengganti Allah? Tapi nggak sambil marah. Ya, iya Yusufnya nggak sambil marah. Si Yakub sambil marah. Bangkitlah amarah Yakub. Oke, itu nanti ya. Jadi kemudian Rahel melakukan seperti yang ibunya atau neneknya si Yakub lakukan, ya, yaitu Sarah lakukan kepada Abraham. Inilah Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia. Kalau neneknya si Yakub, Sarah bilang, inilah Hagar, budakku perempuan, hampirilah dia. Ya, sama ya. Nah, kemudian Yakub menghampiri Bilha, sama seperti Abraham menghampiri Hagar. Lalu lahirlah siapa? Lahirlah Dan. Lalu kemudian lahirlah Naftali, ya. Dan Naftali. Kenapa? Dari budaknya masing-masing dua. Tapi bedanya apa ayo sama anak-anaknya Hagar? Bedanya adalah anak-anaknya Hagar dari Abraham tidak termasuk dalam keluarganya Abraham. Sedangkan anak-anaknya Bilha dan Zilpa dimasukkan ke dalam keluarganya Yakub. Ya, jadi itu bedanya. So, lalu kemudian terjadi apa? Mereka bersaing-saingan ya. Jadi saingannya udah tadinya melahirkan anak sendiri, terus kedua saingannya pakai budak, pakai proxy. Jadi ini proxy war, ya. Proxy war tahu ya? Perang, tapi perangnya itu dengan cara menyuplai senjata dan uang dan logistik kepada negara yang dijagokan. Jadi kayak ibaratnya itu ngadu ayam atau ngadu ikan beta. Ya. Yang perang bukan aku lawan kamu, tapi ikan beta aku sama ikan beta kamu. Macam itu ya. Ini proxy war. Ayo Bilha melahirkan lagi, ayo Zilpa melahirkan lagi supaya kita skornya bisa berimbang. Tapi skornya Rahel kalah tetap ya. Tetap skornya kalah. Kalahnya itu banyak lagi ya. Yaitu berapa? Nanti Lea melahirkan 7 plus 2 dari dia punya proxy jadi 9. Sementara skornya Rahel masih baru 2. Ya. Baru 2 dari dia punya ini. Tapi nanti dia sendiri diperhatikan Tuhan sehingga dia sendiri melahirkan jadi 2 lagi ya, jadi 4:9. Tapi nanti terus Yakub karena sayang sama istrinya yang sudah mati, Yakub ambil anaknya Yusuf, lalu bilang apa? Ini jadi anakku, supaya ditambahkan kepada bilangan anaknya Rahel, jadi ada 6 anaknya Rahel. Tapi sampai terakhir, skornya masih kalah ya, 6 lawan 9. Ya, 6 lawan 9. Tapi mungkin di mata Yakub,
ya udahlah biar seimbang. Soalnya kenapa? Kan toh 6 anak cowok, ya, plus yang ini dari Lea ini, yang dari Lea 6 anak cowok kandung. Tapi ya tetap kan ini ada 2 ini anaknya hamba ya. Jadi mestinya biar seimbang ya. So tetap memang kalah sih. Kalau dihitung-hitung tetap dia kalah ya. Oke, anyway. Jadi Rahel itu intinya mati-matian kepengen nambahin anak supaya disayangin suami. Atau bener nggak dia pengen disayangin suami? Enggak loh, dia kan udah disayangin suami. Jadi dia kenapa pengen nambahin anak? Kepengen lebih disayang suami? Enggak kayaknya. Dia tahu persis bahwa disayang suami itu nggak ada hubungan sama dia punya anak. Karena buktinya Lea punya anak banyak tetap nggak disayang sama Yakub. Dan dia nggak punya anak tetap disayang sama Yakub. Jadi faktornya bukan punya anak kan? Jadi kenapa ya dia kepengen punya anak? Exactly. Kita pikirkan ini sejenak ya. Rahel itu kepingin punya anak supaya disayangi sama Yakub. Itu bagus nggak? Lea kepengen punya anak supaya disayangi suami. Itu motif bagus nggak? Oke dong. Kenapa? Karena disayangi suami itu kan ya memang seharusnya. Jadi suaminya bikin hal yang baik, menyayangi istri. Istrinya dapat hal yang baik, disayangi suaminya. Bagus kan? Tapi mengalahkan saingan, bagus nggak? Mengalahkan saingannya adalah adiknya sendiri. Mengalahkan Rahel, bagus nggak? Mengalahkan Lea ya dalam ini ya. Mengalahkan kakaknya, bagus nggak? Nggak bagus karena mirip Yakub. Exactly. Jadi motifnya Lea itu bagus sebetulnya. Dia minta kepada Tuhan supaya dia boleh disayangi suaminya. Itu hal yang legitimate. Memang dia istrinya kok. Dia pengen disayangi. Dan Yakub bikin salah. Yakub tidak menyayangi istrinya. Dan kalau dia mohon dan Tuhan kabulkan, Yakub jadi kurang berdosa karena Yakub jadi menyayangi istrinya, menunaikan kewajibannya. Lea, bagus kan? Jadi Lea bagus, Yakub dapat bagus, Rahel nggak dirugikan. Tapi yang diminta Rahel, aku ingin mengalahkan Lea. Jelek loh. Ya, yang diminta Rahel tuh negatif. Aku ingin Lea kalah. Kan gitu. Karena waktu dia mengatakan aku ingin menang, itu artinya aku ingin kakakku kalah. Dan Tuhan tidak kabulkan itu. Karena sampai terakhir, dia tetap tidak mengalahkan Lea. Ya. Dan dia tidak puas dengan apa yang dia punya. Dia sudah punya, dia disayangi sama suaminya. Dia nggak puas dengan itu. Sama seperti siapa? Nanti kita lihat. Hana, ibunya Samuel, mandul, ya kan, sebelum punya Samuel. Lalu dia marah kepada suaminya, beri aku anak, atau dia mengungkapkan kesedihannya. Lalu kemudian suaminya bilang, ya memangnya aku Tuhan, aku kan nggak bisa kasih kamu anak, gitu ya. Bukan aku yang menghalangi dan seterusnya. So, ini mengenai Lea dan Rahel, ya. Terus terakhir, si Yakub relasinya sama Laban. Nah, ini menarik nih. Karena Lea itu mengandalkan apa? Dia dapat apa yang kemudian Tuhan nggak kasih dia pakai untuk dia bisa punya anak. Karena Lea setelah melahirkan 4 anak, dia sadar dia nggak bisa melahirkan anak lagi. Apa yang kemudian dia andalkan untuk dia melahirkan anak? Buah dudaim. Buah dudaim itu dipercaya oleh orang zaman dulu bisa bikin orang subur. Lalu Rahel bilang apa? Buat aku aja. Terus Lea bilang, kamu ini terlalu banget ya. Sudah suamiku kamu ambil, sekarang buah dudaim dari anakku kamu mau ambil juga. Tapi terus Rahel kasih tawaran yang Lea tidak tolak. Kamu mau suamimu? Ambillah balik. Nih, ambil. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Lea mengatakan kepada Yakub, malam ini engkau telah kusewa. Yakub tidak tinggal sama Lea hanya malam itu.
tapi juga malam-malam berikutnya. Karena buktinya anaknya Lea dari Yakub setelahnya bukan 1 tapi 2. Bener nggak? Ya, jadi Yakub itu pindah ke kemahnya Lea sejak Lea menyewa Yakub pakai buah dudaim anaknya itu 1 malam, tapi Yakubnya keterusan di sana. Jadi Rahel dalam hal ini semacam ingin ngakalin kakaknya, seperti beli hak kesulungan pakai sop kacang merah. Sekarang dia beli itu lewat apa? Dia jual suaminya. Jadi kalau Esau itu jual siapa namanya? Esau itu jual sop kacang, jual hak kesulungan lah ya. Kalau Rahel itu jual hak sebagai istri yang disayangi. Mirip ya. Lalu belinya yang satu dengan kacang, yang satu belinya pakai buah dudaim gitu ya. Tapi kemudian yang terjadi apa yang terjadi? Ternyata urusan sop kacang itu sama sekali nggak penting. Karena nanti kita tahu dengan sop kacang yang cuma sepele itu, toh sebetulnya Yakub itu tidak mendapatkan kesulungan di mata Esau, karena Esau tetap pengen bunuh Yakub dan Yakub tetap takut, dan Yakub pun tetap takut setelah 20 tahun lebih. Dia nyembah-nyembah Esau, tetap bilang, "Tuanku Esau, udah pakai kacang, udah papanya memberkati, masih nyembah-nyembah dan bilang tuanku Esau." Nggak guna banget kan? Iya, katanya mau jadi yang sulung. Gimana sulung? Ya, udah betul, udah belinya pakai kacang, udah belinya pakai makanan yang lain yang dimasakin sama mama, tetap nggak bisa kebeli kan? Tapi perhatikan, apa? Betul. Tapi coba perhatikan, bagaimana dengan buah dudaim itu? Ternyata buah dudaim itu juga tidak berfungsi. Karena setelah Rahel makan buah dudaim itu, apa yang terjadi? Nggak ada. Dia nggak jadi subur. Dan kedua, Lea, dia memberikan buah dudaim itu kepada Rahel, apa yang terjadi? Dia kan tidak makan, kan dia tidak subur. Dia makan, dia pengen dia subur. Dia tidak makan, harusnya kan dia tetap sama, nggak subur. Tapi apa yang terjadi? Dia punya anak 2. Jadi rupanya berkat Tuhan itu bukan karena akal-akalan kita. Ya, Yakub mengakali apa yang seharusnya memang sudah milik dia, yaitu berkat dari ayahnya itu, dengan dia menipu kakaknya. Toh Tuhan, kalau mau kasih aja. Tidak pakai cara itu, dan cara itu hanya bikin Esau sakit hati. Cara itu hanya bikin dia jadi susah, harus terusir dari rumah ayahnya. Itu kan yang dia dapatkan. Yakub itu dapat apa dengan akal-akalan itu? Yakub itu cuma dapat dia terasing dari rumah ayahnya. Walaupun Tuhan mengubah dia punya kesulitan itu jadi hal yang baik juga, dia jadi dapat istri ya. Nah, oke. Anyway. Dan kambing domba. Nah, ini hal yang kedua, soal kambing domba. Kambing domba itu ya, kamu mesti tahu ini latar belakangnya. Di antara kambing itu banyak yang hitam, banyak yang belang-belang, sedikit yang putih. Sementara di antara domba, itu sedikit yang warnanya hitam. Jadi domba warnanya hitam tuh jarang tuh. Makanya kita kalau lihat foto kawanan domba di New Zealand itu kebanyakan warnanya apa? Putih. Walaupun bukan nggak ada loh domba hitam, ada kan. Black sheep, have you any wool? Ada ya domba yang hitam ya. Tapi domba hitam itu jarang. Kebanyakan domba itu warnanya putih. Sedangkan kebanyakan kambing itu warnanya hitam, bukan putih. Dan kambing itu binatang yang miaranya lebih susah. Karena mungkin bulannya lebih tipis, kalau musimnya terlalu dingin, dia harus dimasukkan kandang. Domba udah piaranya lebih gampang, hasilnya lebih banyak. Ya, jadi domba sama kambing itu memang, ya kambing kurang berharga sih. Anyway, kemudian Yakub bilang apa? Aku ambil yang sedikit. Yang aku ambil kambing yang warnanya putih, jarang kan? Domba yang warnanya hitam. Aku ambil yang langka. Aku ambil yang jarang, yang orang tidak suka. Itu yang aku ambil. Terus dia
bikin seperti tahyul orang zaman dulu mengenai buah dudaim. Kali ini dahan yang dikerat, belang-belang, terus dia pikir kalau taruh di situ nanti anaknya hewan itu nanti belang-belang. Orang zaman dulu percaya itu. Tapi rupanya tahyul itu juga Tuhan tidak pakai loh. Ya, Tuhan tidak pakai tahyul itu. Jadi bukan karena itu toh Tuhan kemudian memberikan lebih banyak kepada Yakub. Ya, tahyul itu sih ya sama lah seperti buah dudaim tadi ya. It doesn't work, ya just tahyul. Tapi Tuhan pakai itu. Ya, Tuhan pakai sesuatu yang pada dirinya sendiri tidak punya kekuatan. Ya, kalau Tuhan tidak mau pakai seperti dalam case buah dudaim, tidak ngefek. Kalau Tuhan mau pakai, tanpa itu pun Tuhan bisa berikan. Ya, jadi kita tahu bahwa faktornya di sini bukan usaha manusia yang licik, apalagi kelicikan kita hanya menambah-nambah kesengsaraan hidup kita. Sementara berkat Tuhan itu akan diberikannya kepada siapapun dia mau berikan. Itu yang kita tahu. Ya. Dan apa yang kita rindukan itu sesuatu yang mungkin ada nilainya, mungkin juga enggak. Karena misalnya ya, Lea itu rindu disayangi sama suaminya dan itu sah. Tetapi pada akhirnya ketika doanya tidak dikabulkan Tuhan pada saat itu, toh Lea menerima. Dan Lea adalah perempuan yang kemudian diingat Tuhan. Ini yang penting, diingat Tuhan. Sebagai perempuan yang berbahagia dan dijadikan ibu dari Israel, ibu daripada Yehuda. Dan kita tahu Yehuda itu siapa? Yehuda itu anak keempatnya Yakub adalah pemimpin dari semuanya kan? Itu anaknya Lea loh. Yehuda itu adalah pemimpin karena nanti Tuhan menaruhkan tongkat kerajaan itu dari dinasti Yehuda, yaitu Daud. Dan Rahelnya kasihan, dia harus dikuburkan di jalan dan menyaksikan anak-anaknya dibuang, ya, dia terasing dari kuburan keluarganya. Semua yang dibuang ke Babel. Rahel, iya, yang waktu dibuang ke Babel. Kenapa? Yang dibuang ke Babel. Efraim. Oh iya, dibuang ke Babel Yehuda. Tapi Rahel menangis di Rama karena anak-anaknya dibunuh sama Herodes. Iya. Ya, Rahel menangisi Israel deh ya. Rahel menangisi anak-anak Israel yang termasuk juga anak-anaknya Lea ya. Tapi yang pasti Rahel itu ada dikubur di jalan, sementara Lea itu dikubur bersama dengan Yakub. Herodes itu bukan, dia keturunan Esau. Nah, oke, so Yakub ini dia punya dua istri, yang satu dia sayangi, Rahel, tapi malah dikuburnya terpisah. Jadi pada akhir ceritanya justru yang dikubur di sebelahnya Yakub itu Lea, bukan Rahel. Jadi at the end of the story, pemenangnya itu boleh bilang Rahel. Lea pemenangnya. Istri yang tidak disayangi itu. Karena Tuhan mengingat dia. Sementara Lea sampai akhir hidupnya, Rahel maksudnya ya, Rahel sampai akhir hidupnya Rahel itu sedih banget deh, tragis banget. Waktu dia lahir, dia berseri-seri, ya, matanya berseri, bunga desa mungkin tempatnya Laban. Tapi dia banyak orang sayangin, ya, karena dia cantik. Tetapi di akhir hidupnya, kita tahu dengan nafas terakhir Rahel itu pakai untuk kasih apa? Kasih pesan apa? Sebelum Rahel mati, dia kasih pesan terakhir. Pesan terakhirnya ini, kasih nama anak itu Ben-Oni. Itu dengan nafas terakhir dia. Sebelum dia mati, waktu melahirkan anak terakhir dari dia, yaitu yang dia kasih nama Ben-Oni. Apakah suaminya mendengarkan dia? Apakah suaminya mengabulkan
kasih nama anak itu Ben-Oni? Enggak, karena anak itu kasih nama Benyamin. Tahu nggak? Ben-Oni itu artinya adalah anak kesengsaraanku. Jadi lihat ya, Lea itu kasih nama anak pertama ya. Anak pertama Yakub, yaitu siapa? Ruben. Tuhan melihat kesengsaraanku karena aku tidak dikasihi. Ya, Tuhan melihat kesengsaraanku. Rahel kasih nama anak terakhir dari Yakub, Ben-Oni, aku sengsara. Ini adalah anak yang kulahirkan dalam penderitaan. Penderita waktu melahirkan tuh ingetin sama apa sih? Hawa. Ingetin sama keadaan manusia yang melawan Tuhan. Itu akhir cerita daripada Rahel yang mulainya begitu indah. Dia disayangi seluruh dunia. Waktu akhir hidupnya, dia mati karena melahirkan. Dengan penuh kesengsaraan. Dan dia mengakui itu. Kasih nama anak itu Ben-Oni. Dan Terot sedih banget. Yakub tidak mendengar itu. Kenapa, Yang? Yusuf akhirnya Tuhan akan menambahkan. Yusuf artinya Tuhan akan menambahkan. Jadi menarik ya. Anak terakhirnya Lea, bukan anak terakhir sih, anak keempatnya Lea, dikasih nama Yehuda, aku akan bersyukur pada Tuhan. Artinya aku konten. Tapi anak pertamanya Rahel, kiranya Tuhan menambah. Tapi nggak lama kemudian dia melahirkan lagi anak kesengsaraanku. Untungnya Yakub mungkin menganggap namanya kok jelek banget anak kesengsaraanku. Jadi dia ganti jadi Benyamin. Artinya the son of my right hand. Ya, anak andalanku. Yang mana nanti kita akan lihat dia mungkin terlalu memegangi si Benyamin sehingga dia nggak lepasin. Dan harus perlu siapa? Yehuda untuk mengatakan, Papa, aku menjamin Benyamin, kalau dia tidak pulang, aku yang akan menanggung. Ingat? Jadi, ucapan syukur, orang yang lahir dengan dikasih nama ucapan syukur, menanggung keselamatan dari anak yang disayangi dan diandalkan dan dipegangin sama ayahnya, sampai ayahnya kemudian bisa waras dan lepasin anak itu, dan akhirnya ada kehidupan bagi seluruh keluarga itu. Karena kalau Benyamin dipegangin erat-erat, pada akhirnya semua mati kelaparan. Dan Yusuf juga tidak melihat ayahnya lagi, dan ayahnya tidak ketemu sama Yusuf lagi, dan semuanya berakhir sedih. Tapi karena akhirnya si Yakub melepaskan Benyamin, mereka semua pergi ke Mesir, dapat makan, akhirnya Yusuf membuka kedoknya dan dia bilang, aku Yusuf, selamatkah ayah? Lalu, tapi udah botak alisnya ya, karena jadi orang Mesir. Terus mereka peluk-pelukan, rekonsiliasi, lalu ayahnya kembali ke Mesir dan ayahnya bilang apa? Tak kusangka aku melihat mukamu lagi, tapi bahkan Allah memberi aku melihat anakmu. Ya, bukan cuma engkau lah, tapi anak daripada engkau, Yusuf. Dua lagi, you can imagine. Jadi Tuhan memberkati siapa yang dia ingin berkati. Dan ketidaktaatan kita hanya menambah-nambah kesengsaraan kita. Kenapa? Esau masih hidup sampai ayahnya mati. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam diri umat Tuhan sepanjang zaman. Penyertaan Tuhan yang melampaui kebodohan kami, penyertaan Tuhan yang melampaui dosa kami, melampaui kekeras-kepalaan kami, melampaui kelemahan kami. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk segala perbuatan-Mu yang melampaui ekspektasi kami maupun cara-cara kami yang kami anggap pandai. Kami bersyukur untuk segala cara-Mu yang indah. Kiranya Engkau yang mengingatkan terus kepada kami, supaya kami ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menyenangkan Tuhan, dan bukan hidup untuk mengamankan posisi kami, atau hidup untuk memastikan diri kami tidak dihina, atau tidak dirugikan, atau diri kami boleh mengambil keuntungan, atau mengalahkan orang lain. Tetapi memastikan agar kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami mengikuti jalan Tuhan. Kami mohon agar Tuhan terus mengingatkan kami akan apa yang paling penting dalam hidup kami, dalam hidup yang dihadiahkan oleh Tuhan di bawah matahari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.